Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya menjelang tahun baru mau share mengenai statutory holiday yang untuk tahun 2023 ya, karena sudah banyak pertanyaan tentang libur tahun 2023 ini itu. Saya juga ada share ke teman-teman untuk labelnya untuk kertasnya itu saya juga share, tapi saya juga pengennya share ke YouTube karena kadang-kadang kan pertanyaan itu neruntun terus. Pertanyaan itu tanya A dijawab A, tanya B jawab B, tanya C gitu ya teman-teman. Jadi tak jelaskan, minta maaf. Bukan saya nggak mau menjelaskan karena telepon masuk terus kadang-kadang saya nggak pas waktunya. Jadi saya bikin video aja untuk teman-teman semua, khususnya untuk buruh migran Hong Kong atau PMI Hong Kong atau TKW Hong Kong atau apalah itu istilahnya, yang pasti supaya teman-teman memahami untuk libur untuk PMI ya, itu nama Inggrisnya statutory holiday tahun 2023. Nanti tak jelaskan satu persatu ya. Holidaynya mulai tanggal 1 Januari 2023. Nah, hari ini itu sebenarnya karena ada pertanyaan, jadinya saya ada ide untuk bikin video ini gitu. Tadi pas makan ditanya-tanya, terus saya jawab A, B, C, gak selesai-selesai. Ya Mbak, nanti tak bikinkan video gitu. Mbak Manisem yang tanya ya. Mbak, saya bikinkan video untuk jenengan, ini juga untuk teman-teman yang lain gitu. Pada 1 Januari itu jatuh pada hari Minggu ya. Terus kalau pada jatuh hari Minggu, apakah libur saya double? Apakah libur saya hanya satu saja gitu ya? Begini teman-teman, apabila tanggal merah liburnya labor holiday jatuh pada hari Minggu, itu berarti liburnya teman-teman double ya. Misalkan tanggal 1 Januari jatuh pada hari Minggu, berarti liburmu itu 2. Terus biasanya kan kalau jatuh pada hari Minggu, tanggal 2-nya kan jadi tanggal merah juga. Jadi itu yang dimaksud adalah tanggal 1-nya jatuh pada hari Minggu, tanggal 2-nya untuk mengganti yang tanggal 1 itu. Begitu yang dimaksud. Tapi banyak teman-teman tuh yang salah paham, atau majikan juga salah paham gitu ya. Karena mikirnya kan hari Minggu tanggal 1 pula gitu ya. Kalau di Indonesia nggak begitu memperhatikan tentang hal itu ya kan. Tapi kalau di Hong Kong kan kita harus benar-benar detail masalah libur itu gitu. Begitu juga kemarin waktu Christmas tanggal 25 itu kan liburnya ada 2. Tanggal 25 sama tanggal 26. Sebetulnya tanggal 26 itu mengganti tanggal 25. Jadi teman-teman, kalau liburnya jatuh pada hari Minggu berarti ada 2 libur. Terus bagaimana caranya? Untuk menjelaskan ke majikan, biasanya majikan kalau majikannya bekerja itu tahu ya, tapi kadang-kadang nenek atau mungkin orangnya bukan pekerja gitu kan tidak paham kalau liburnya itu double. Terus teman-teman cara menyikapinya gimana? Kalau majikan kurang paham ya excuse me, ngomong baik-baik bahwa libur saya ada 2 loh ya, hari ini sama hari ini ada 2 libur double, jadi bisa hari ini diambil sama besok. Atau mungkin rundingan sama majikan, baiknya diganti hari apa diganti uang, atau diganti uang, jadi persetujuan antara CC sama majikan gitu. Paham ya teman-teman? Terus ini saya bacakan untuk tahun 2023 liburnya itu ada 13. Jadi ada 13. Sekarang ngitung ini gaji Yesus kena libur ada 13. Susah hitung kan. Biasanya sus kalau nggak libur 200 kali 13. Oh 2600 total sus. Liburmu 2600 sus. Terus biasanya libur tahunan itu seperti ini ya. Bukan libur tahunan. Libur labor holiday, statutory holiday ya. Itu tak bacakan, tak ada 13 ingat-ingat ya. 13 untuk tahun ini. Itu tanggal 1 Januari. Terus nomor 2 nanti tak sertakan kalau di YouTube atau di Facebook, nanti tak sertakan di itunya ya. Tak sertakan di komen atau di ininya ya untuk hitungannya ini ya teman-teman. Terus tanggal 23 Januari.
24 Januari. Kenapa tanggal 23 sama 24 itu ada libur lagi? Itu Lunar New Year. Lunar New Year itu tahun baru Cina, tahun baru Imlek ya, ada 2. Terus Qingming Festival, terus ada lagi tanggal 25 Januari, berarti ada 3 itu. 23 Januari, 25 Januari, 24 Januari, 23, 24, 25. Itu berturut-turut 3 hari ya. Terus waktu tahun baru itu juga persetujuan sama majikan, apakah diambil libur atau diganti hari atau diganti uang, persetujuan sama majikan ya teman-teman ya. Rundingan yang baik ya. Gak usah ngotot ya. Oke sayang. Oke sus. Gak usah ngotot minta libur ya sus. Kita makan-makan ya sus. Terus 5 April. 5 April itu Qingming Festival. Terus 1 Mei. 1 Mei itu Labor Holiday. Terus 25 Mei. 25 Mei itu 25 Mei itu the birthday of the Buddha. Ulang tahunnya Buddha. Ulang tahunnya Buddha ya. Tulisannya begitu ya, the birthday of the Buddha. And Tung Festival. Aku nggak begitu paham ini bahasa Indonesianya, disesuaikan bahasa Kantonis saja ya. Bahasa Inggris saja ya. Terus Hong Kong Star Establishment Day. Ini yang 1 Juli itu ya. 1 Juli itu kembalinya Hong Kong ke Cina. Ya, itu dari Inggris ke Cina. Tanggal 1 Juli itu ya. Terus tanggal 30 September itu Mid Autumn Festival, Chinese, the day following Chinese Mid Autumn Festival. Saya kurang tahu itu ngomongnya. Bahasa Indonesianya nggak ngerti. Terus National Day tanggal 1 Oktober, terus Chongjong Festival 23 Oktober, terus Chinese Winter or Christmas tanggal 23 atau tanggal 22 atau tanggal 25, sorry Kak, kelihatan deh. Yang Chongjong Festival tanggal 23 Oktober. Yang Chinese Winter Solstice Festival or Christmas Day, itu tulisannya or Christmas Day ya. Ini tanggal 22 atau tanggal 25, majikan memberi holiday-nya tanggal 22 atau tanggal 25 Desember. Ya teman-teman, yang Christmas holiday itu loh. Yang Christmas holiday kemarin kan jatuh pada tanggal 25. Terus 25 itu pada hari Minggu. Jadi teman-teman boleh double liburnya. Kebanyakan ada yang 26, kemarin saya banyak janjian pada teman-teman yang tanggal 26. Terus masalah libur seperti ini itu persetujuan sama majikan ya semua teman-teman. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan majikan sibuk atau ada kegiatan, apalagi untuk Chinese New Year, untuk Imlek itu kita tidak bisa memaksa, apalagi mungkin jaga nenek atau apa itu banyak yang datang untuk pailin. Pailin itu bahasa Indonesianya apa pailin? Pailin itu silaturahmi lah, bahasa Indonesianya silaturahmi, mengucapkan kung he fajoy gitu loh. Yang kayak misalkan kita orang Islam itu minal aidin wal faidin, kayak gitulah istilahnya ya. Istilahnya bahasa Jawa nih, bahasa Indonesianya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di sini namanya pailin, biasanya kung he fajoy, terus duduk minum teh, ngobrol gitu, tetangga gitu. Kalau di zamannya saya ada mertua waktu itu karena kita tinggalnya kan tidak di private seperti ini ya, di umum gitu ya, di rumah pemerintah yang umum punya, itu biasanya saling kenal satu sama lain gitu, saling kenal. Tapi kalau yang apartemen saya kan apartemen pribadi yang tidak mengenal tetangga, jadi kita cuek-cuek aja gitu. Nggak seperti itu, apalagi orang-orang zaman dulu itu pasti antar tetangga itu kenal, antar satu gedung itu hampir mengenal, apalagi mbah-mbah kayak gitu, nenek-nenek kayak gitu ya teman-teman. Terus ingat teman-teman, nanti tahun baru Cina jangan lupa ya, yang baru datang mungkin kurang memahami,
pertama jangan nangis, jangan muka bersedih, pakai baju jangan pakai baju putih ya teman-teman, pakai bajunya baju yang merah-merah yang jreng-jreng supaya uh, uh, biasanya orang sini itu kalau lebaran itu memang pakai bajunya jreng-jreng gitu, jadinya biar menyenangkan. Terus ingat jangan sampai nangis hari jangan sampai nangis kelihatan majikan ya. Di hari Imlek itu, Lebaran Cina itu orang paling nggak bahagia itu karena nangis, karena bersedih. Namanya orang kan kita kadang-kadang kan nggak pas hati, apa mungkin di Indonesia lagi melankolis atau lagi bersedih atau lagi berduka atau apapun itu, sebisa mungkin jangan ditunjukin majikan bahwa kita lagi tidak bahagia, karena itu bagi orang sini itu kalau misalkan pas lebaran, hari kemenangan lah istilahnya, hari kebahagiaan itu nggak boleh nangis karena katanya pamali gitu ya, saya ingatkan teman-teman. Terus kadang-kadang kalau ikut orang tua, maaf minum dulu ya teman-teman. Terus kalau ikut orang tua itu biasanya ikut orang tua itu biasanya nggak boleh nyapu atau seininya gitu. Orang tua kan hari pertama itu nggak boleh nyapu, jadi malah sebelum lebaran itu udah dibersihkan semuanya. Terus jangan lupa pagi-pagi kung heva joy, dadai sing sang dadai kung heva joy, bobo kung heva joy, terus dilip kung heva joy gitu, biasanya kayak gitu. Terus kalau dikasih angpau ya teman-teman, ini ada angpau nggak ya? Kalau dikasih angpau gini diterimanya tangan dua ya. Toce saya sing sang dadai sandai kinhong bobo sandai kinhong. Ojo diterimanya tangan satu, itu nggak sopan ya teman-teman. Ini ngeladrah kemana-mana, ini bahas liburan, bahas ini. Terus jangan dibuka di depannya kayak gini, jangan dibuka gini di depannya ya, karena itu nggak elok kalau dibuka di depannya. Kalau buka nanti aja gitu, itu namanya sopan santun. Karena kemarin itu ada saya ngasih anak itu langsung dibuka di depannya gitu, saya langsung ngomong, sayang kalau di sini nggak bisa dibuka di depannya, jangan dibuka di depannya, nggak elok gitu, nggak sopan gitu teman-teman. Apa yang saya share hari ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Nanti habis ini saya upload karena memang diperlukan. Besok kita sudah memasuki hari terakhir tahun 2022. Hari ini masih tanggal 30, besok tanggal 31 kita memasuki akhir tahun 2023. Terus apapun itu semoga tahun 2023 akan lebih baik dari hari ini. Terus saya bersemangat lagi karena sudah mulai normal. Terus Hongkong juga sudah mulai bisa aktivitas normal, nggak terlalu ketat. Terus tidak perlu terlalu untuk perkumpulan, sekarang sudah dihilangkan, vaksin pas sudah dihilangkan, jadi sudah sangat bahagia. Hari ini saya pertama kali yamja sama keluarga karena bapaknya memang tidak tajam, jadinya setelah sekian lama kita baru bisa ngumpul bareng yamja gitu. Hari ini hari yang bahagia buat saya. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin saya hari ini. Apapun yang saya share semoga itu bermanfaat buat teman-teman, bisa bisa menambah ilmu teman-teman. Dan saya nggak lelah-lelahnya berbagi, meskipun mungkin saya sendiri lagi sibuk, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa upload video setiap hari buat teman-teman. Terus video saya kadang-kadang ya edukasi, kadang-kadang motivasi, kadang-kadang rame-rame sama anak-anak saya, terus kadang-kadang makan-makan. Terus saya lebih ke semua tanggap itu hiburan gitu buat teman-teman, karena memang kita nggak ada kesempatan untuk bertatap muka langsung. Jadi terima kasih yang sudah support saya luar biasa selama ini. Terus terima kasih untuk sambutannya yang sangat istimewa ketika kita ketemu di jalan memanggil saya. Terima kasih yang luar biasa. Semoga apa yang saya share buat teman-teman bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa mengedukasi buat teman-teman mungkin yang nggak sempat lihat berita di luar atau nggak sempat baca-baca. Karena saya paham teman-teman di sini kerja sama juga dengan saya kerja. Jadinya sama seperti ketika saya share itu, bagi saya ini pekerjaan saya yang bisa meringankan saya ketika anak-anak saya bertanya tentang
apapun itu mengenai libur. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kan nggak mungkin saya begitu. Anakku tuh selalu gitu kalau aku ngonten itu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kadang-kadang namanya saya kan kayak customer service gitu ya, setiap saat bertanya dan saya harus memberikan pelayanan yang maksimal. Terus saya harus membalas semua WhatsApp itu dengan hati yang senang, hati yang gembira. Tapi namanya orang kan nggak selalu senang terus kan gitu. Makanya saya siapkan waktu untuk bikin YouTube supaya bisa dinikmati, bisa dipahami, bisa dipelajari sama teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi tentang libur di Hong Kong. Gitu teman-teman. Sukses dan bahagia buat kita semua. Thank you untuk sharing, untuk mendengarkan sharing saya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bertemu dengan keadaan lebih baik lagi di tahun depan. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Ayo mandi.